ku tahu, ku yakin teguh, Yesus Tuhanku, Kau paling berharga, paling utama dalam hidupku. Ikut Tuhan, taati firman-Nya, percaya dan andalkanlah janji-Nya. Ingin berhikmat, temuilah Tuhanmu, serahkan semua kekuranganmu, turut firman-Nya, rendahkan hatimu, damai sentosa segenap hidupmu. Ikut Tuhan, taati firman-Nya, percaya dan andalkanlah janji-Nya. Shalom, selamat pagi Amang Inang, saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam penuh sukacita buat kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Bapa buat kasih setia penyertaan Tuhan hingga pagi ini. Kami boleh ada Tuhan semua karena kasih-Mu Bapa bagi kami. Sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu menjadi renungan buat kami. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang melindungi kami sehingga kami Tuhan boleh mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Anakmu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats renungan buat kita hari ini Rabu 16 Juli 2025 terambil dari Raja-Raja 3 ayat 11 sampai 12 yang dibacakan anak remaja kita. Nats renungan harian 16 Juli 2025 tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 11 sampai 12 dalam bahasa Batak Tidok. Jadi ninen debatama tu ibana alana songonido pangidomi jaladang dipangidoho kijang di umur jaladang dipangidoho hamoraon jaladang dipangidoho hosani akamusum rohat tahe pinangido asatumibu uhum. Ayat 12 dikatakan idama bahenokuma hobartu hatam idama lehonokuma tuhoroha nabisu jalana pantas asa unang adong tuduson ho sian narobi akan nang salpi nang natubu muse. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawamu semua, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Ayat 12, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, ada beberapa poin yang bisa kita renungkan dari nats ini, antara lain, pertama, hikmat lebih berharga daripada berkat duniawi. Salomo memilih hikmat dan Allah memberikan hikmat itu kepadanya. Ini menunjukkan bahwa hikmat berasal dari Allah adalah karunia yang paling berharga. Yang kedua, hati yang penuh hikmat. Hikmat yang diberikan Allah bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi juga kemampuan untuk memahami, membuat keputusan yang tepat, dan bertindak dengan bijaksana. Yang ketiga, pengaruh hikmat. Hikmat Salomo terbukti dalam kemampuannya memutuskan perkara yang rumit.
dan ini membuat orang Israel takut dan hormat kepadanya. Keempat, hikmat yang sejati adalah hikmat yang berasal dari Allah, bukan hikmat duniawi yang cenderung mementingkan diri sendiri. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, doa yang bagaimana yang menyenangkan Allah. Doa yang tidak mementingkan diri sendiri, yang tidak meminta suatu untuk dirinya. Salomo tidak meminta panjang umur dan kekayaan untuk dirinya ataupun nyawa musuh-musuhnya. Dia hanya meminta hikmat agar dia tahu bagaimana untuk menghakimi. Dia meminta hikmat demi manfaat umat Allah, karena dia mau memerintah Israel dengan keadilan dan kebenaran. Dia mau umat Allah diberkati. Bagaimana kita berdoa setiap hari? Apakah kita minta dari Allah? Ada beberapa orang Kristen yang suka meminta orang lain mendoakan mereka. Pokok doa mereka selalu adalah untuk kebutuhan diri mereka sendiri. Misalnya untuk lulus ujian, berhasil dalam karir, memberkati keluarga mereka, dan juga tubuh yang sehat. Jika doa kita selalu untuk kebutuhan diri kita sendiri, permohonan kita tidak akan menyenangkan Allah. Kehidupan spiritual kita tidak akan bertambah baik karena kita masih egois. Terdapat orang Kristen lain yang tidak meminta hal-hal material, mereka meminta hal-hal spiritual, misalnya karunia spiritual. Mereka meminta Allah untuk memberikan karunia-karunia spiritual, kemampuan untuk menyembuhkan, mengusir setan, melakukan mujizat, berbicara dalam bahasa tertentu. Sepertinya mereka meminta untuk kebutuhan spiritual untuk melayani Allah. Tapi berhati-hatilah, karena pada akhirnya apa yang kita minta itu tetap untuk diri kita sendiri. Karena apa yang menjadi keperluan kita bisa saja bukan kebutuhan gereja, tetapi kebutuhan spiritual diri kita sendiri. Isi kandungan doa kita mencerminkan keadaan spiritual kita. Allah senang mendengar doa Salomo karena doanya tidak egois. Dia meminta sesuatu demi manfaat spiritual bangsa Israel. Kiranya kita semua belajar darinya, tidak memusingkan diri dengan kebutuhan diri selalu, tapi belajar untuk mendoakan kebutuhan umat Allah. Jika kita berdoa dalam cara ini, Allah tentunya akan senang. Allah tidak menghalangi kita mengulang-ulang doa kita. Dia tidak melarang kita dari berulang-ulang kali mendoakan suatu hal. Yang Allah tidak mau adalah doa kita yang berulang kali dipanjatkan demi diri kita sendiri. Amang inang saudara terkasih, Yesus juga berkata, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Apakah kita percaya? Mengapa kita tidak meminta untuk diri kita sendiri? Karena Bapa Surgawi tahu tanggung jawab kita adalah untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu berarti memusingkan diri dengan hal-hal Allah, kehendak Allah, kebutuhan kerajaan Allah, dan kebutuhan saudara seiman. Kita seharusnya mendoakan dan menaikkan permohonan untuk hal-hal ini.
Allah mengingat kebutuhan kita. Dia mungkin akan menggerakkan orang lain untuk mendoakan kita dan membantu kita. Mempedulikan kebutuhan saudara seiman adalah mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Jika kita berdoa untuk kebutuhan orang lain, akan dipenuhi oleh sukacita dari Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang boleh kami dengar di pagi ini. Biarlah Tuhan yang melimpahkan hikmat dan kebijaksanaan bagi kami di dalam menjalani kehidupan kami, sehingga menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Bapa yang baik, kami berdoa buat semua jemaat Tuhan HKBP Delta Mas, dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah Engkau selalu memberkati, melindungi apapun yang menjadi usaha dan pekerjaan yang dilakukan. Engkau yang memberkatinya Bapa, mencukupkan segala yang dibutuhkan. Berdoa juga kami Tuhan buat semua anak-anak kami, mulai dari balita hingga sudah dewasa. Engkau Tuhan yang memberkati, yang ada bersama-sama dengan kami yang jauh dari keluarga juga, yang menempuh pendidikan dan juga yang bekerja. Kiranya Tuhan yang melindungi, memberkati semua anak-anak kami, memberikan hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Engkau berkati Tuhan pendidikan mereka juga, segala pekerjaannya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, jauh dari segala mara bahaya, segala penyakit Bapa. Semua jemaat-Mu Tuhan yang merindukan berkat-berkat Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Engkau Bapa yang menjawab segala doa-doa kami, kerinduan kami serahkan sepenuhnya ke dalam kuasa-Mu Bapa. Bapa yang baik, jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit juga dalam pemulihan, biarlah Tuhan yang memberkati, memberikan kesembuhan, sehingga boleh beraktivitas kembali Bapa dengan sehat, penuh dengan sukacita yang daripada-Mu Bapa. Banyak Tuhan doa-doa kami kepadamu, kami yakin dan percaya Tuhan yang mendengarkan segala seruan dan permohonan kami. Inilah doa kami Bapa yang jauh dari sempurna. Sempurnakanlah Tuhan di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus Tuhan kami. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan kita. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.